Hai jiwaku, pujilah Tuhanmu yang Maha Kudus, dan seterusnya kembangkan diri. Yakinlah kepada Tuhanmu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa menolong dirimu tanpa batas waktu. Setialah engkau kepada Tuhanmu yang Maha Kudus. Kaget sana. Sentuh gitu. Allah. Jadi rasanya seperti tadi Mbak Situ waktu itu doa tuh sumedot rasanya hati. Aduh, disentuh tangan Tuhan tuh ya Allah, jantung seperti ditarik. Sumedot rasanya hati kalau biar pacaran kayak gitu kali ya. Ya sumedot rasanya hati. Sumedot tuh tersendal, tertarik. Cuma terganggu sama kucing. Di dalam ada kucing. Oh di sini. Oh Iya. di sana. Saya. Karena istri saya, itu kan. Nggak kaget ya. Kucing. Kenapa kok ke saya? Enggak ke Mas Fajar juga. Seneng sama saya kalau kucingnya. Sorry ya, dibeliin Mas Fajar di sama haram kalau satu. Enggak. Itu kan ulang tahun kali ya. Sudah minum Pak? Minum, oke. Minum air putih. Kopi. Jadi ini masih penasaran Mbak Tri ini masih penasaran tadi apa yang keluar dari dirinya tadi, lahir di kanan dan belakang. Ngomong. Dia nanya ke saya Pak, karena saya yang tahu apa yang keluar gitu. Ya itu yang penting udah keluar Mbak, apa yang disampaikan. Intinya kalaupun nanti masih dikasih penglihatan kayak kemarin sama Gusti Allah, berarti itu anugerah. Tapi kalau memang itu udah nggak dikasih, berarti itu kemarin perewangan. Ya intinya kembali dari Allah ke Allah. Kalau yang jahat ya kembali ke yang jahat, gitu loh Mbak. Intinya ya yang gaib kembali yang gaib, biar kita itu seperti semula, fitrah. Kan kayak tadi Mbak bilang kayak terlahir kembali kan. Nah itu karena apa? Itu sudah sendiri. Ayo Mas. Oke ini Pak, masih panas Pak. Soalnya dingin. Iya. Kalau enggak. Jadi gini Mbak, kalau saya menamakan yang kita hayati, namanya bukan agama. Karena kalau agama terbatas, Kristen, Katolik, Islam, Buddha dan lain-lainnya. Ini tanpa batas, tidak membedakan suku, bangsa, dan agama. Apa namanya? Spiritual. Spirit apa? Jiwa. Jiwa apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu nyawa. Bahasa Jawanya nyawa, nyawa. Jadi kita berdasarkan setiap orang punya nyawa yang sama, roh yang sama, asalnya dari Gusti Allah. Kenapa kita harus beda-beda? Yang beda kan badannya doang, rohnya sama. Iya, asli dari Tuhan. Yang ada beda kedua pikiran, jiwa. Yang namanya Mbak Tri tadi saya tanya mana Mbak Tri? Nggak tahu kan? Sekarang Mbak kasih tahu supaya tahu ya. Mbak Tri apa? Neo. Jawab.
Mbak Tri. Iya. Nah, itu Mbak Tri yang jawab tadi. Yang denger tuh Mbak Tri. Si inget panggil namamu siapa? Tri. Nah itu yang jawab tuh Mbak Tri. Bentuknya dia nggak tahu kayak apa. Di dalam juga kelihatan. Karena jiwa itu sejenis roh, bukan roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan itu adanya di jantung. Ini roh yang dihidupkan. Nggak ada yang menghidupkan masih hidup. Bisa ngomong, ya kan? Nanti kalau sudah kita pada pulang meninggal, Mbak Tri mau gimana? Nanti kalau sudah pada pulang, Mbak Tri mau kemana? Pulang dari sini atau Pulang. meninggal? Mbak Tri mau kemana? Hah? Hah? Akhirat di mana akhirat? Di sebelah mana? Lah ya tahu Tuhan kemana? Jadi tujuannya supaya jelas Mbak ya. Kalau agama itu beribadah menyembah kepada Tuhan, menyembah. Karena menurut agama Tuhannya jauh, kata Mas. Mas Mistam. Nggak jelas lagi di mana, nggak tahu juga. Kalau kita ibadah, sembahyang, menyatu antara pikiran dan jiwa itu harus bersatu. Artinya ini tunduk kepada Tuhan. Akal pikiran atau ego harus tunduk kepada yang punya hidup. Harus. Itu namanya ibadah. Tunduk kepada Tuhan. Beda kan? Kalau nyembah sembahyang gini, itu menyembah. Nggak jelas lagi Tuhannya ke sebelah mana. Nah kita menginginkan cipta atau kalau bahasa anehnya tuh semedi namanya. Bahasa aneh. Semedi atau mengheningkan cipta. Supaya mengheningkan cipta-cipta itu di pikiran. Supaya pikirannya jangan kemana-mana. Fokus supaya menyatu dengan Tuhan. Jadi kalau mengheningkan itu kan melihat ke dada. Supaya setidak-tidaknya ingat Tuhan di sini, enggak di mana-mana. Menyatu dengan Tuhan. Tunduk, patuh, taat. Itu intinya. Jadi spiritual dan agama satu yang berbeda. Ya. Kalau agama itu ibadahnya menyembah Tuhan, kalau kita manunggal, berusaha menyatukan diri kepada Tuhan supaya pikiran terbimbing oleh Tuhan. Nanti kalau kita pulang, Mbak Tri mau kemana? Katanya kembali ke Tuhan. Udah tahu jalannya belum? Pernah ngaji kan? Di surat Al-Ma'arif ayat berapa? 4 kalau salah. Jaraknya bumi ke tempatnya Tuhan itu 50.000 tahun. Ya kan pernah baca ya? 50.000 tahun. Umur kita berapa? Umur manusia paling 70. Ya kan? 80 belum tentu. Ya, 50.000 tahun. Berapa zaman? Ya. Makanan yang diberikan ke Mbak Tri tadi itu sebenarnya sinar puasa ilahi.
Itu yang nanti kalau kita mati itu akan menjadi kendaraan kita pulang kampung secepat kilat. Namanya surga. Surga itu bahasa Jawa. Suwargo. Suar itu cahaya, go itu jalan. Jadi pulang menggunakan jalan cahaya. Cepet, fut. Ya kan? Nah kalau pakai kendaraan umum, waduh sampai tahun berapa? Jadi itu manfaatnya kita diberikan kendaraan sinar kuasa ilahi yang akan bawa ngantar kita pulang kampung. Tanpa itu nggak bisa pulang kampung. Paling ya merkayangan dia. Apakah merkayangan itu sejenis kuntilanak? Sejenis kuntilanak, siluman. Bukan jin. Kalau jin memang asli makhluk. Jin itu kayak genderuwo, iblis itu makhluk bersendiri di samping manusia. Kalau siluman ya itu manusia yang nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang kampung, akhirnya nyasar sono sini kan nggak tahu, nggak punya kendaraan. Ada nantinya Mbak. Ini jangan khawatir Mbak Islamnya. Misalnya ada orang seneng sama bakteri, nggak usah khawatir. Disandet nggak bakal kena, asal dikerjakan. Iri dengki no, nggak bisa. Sandat pelet orang mempan. Saya itu harus yakin. Nanti kalau mati itu kemana kita? Ke nirwana namanya. Nirwana tuh bukan tempat. Nir tanpa, wana itu wadah. Tempat tanpa wadah. Apa dong namanya? Itu suatu tempat yang tanpa wadah. Sung, tempat wung-wung, nggak tahu, nggak ada wadahnya, tidak terkena wadah dan tidak terkena waktu. Niskala, nirwana. Kalau orang bilang surga, pada keliru. Surga dan neraka itu ada, tapi dibuat sendiri. Surga kayak apa? Enak, gitu aja enak. Neraka